Jemaat Fisdak dan juga saudara-saudari lainnya yang sudah bergabung di acara ibadah malam atau kebaktian malam Jemaat Fisdak pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Seperti biasa kita akan membaca pelajaran Sekolah Sabat, lalu ada mungkin tambahan yang saya akan bawakan, lalu diskusi dan kita akan berdoa bersama sesudah itu. Baik, untuk memulaikan acara ini saya akan mengundang Pendeta Mamuli, Pendeta Denny Mamuli yang akan berdoa bagi acara pembukaan kita yang Pendeta Mamuli ini ada di Papua untuk saat ini. Silakan Pendeta Mamuli. Mari kita berdoa. Allah di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menjaga melindungi kami, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya ya Bapa di sorga, kami datang di hadirat-Mu mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Kami mengakui bahwa kami tidak layak di hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, agar kami boleh dapat menerima berkat-berkat sorga lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba memohon kuasa Roh Kudus dan hikmat sorga dilimpahkan bagi kehidupan kami semua, terlebih khusus bagi jemaat Fisdak yang ada di New Jersey. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kuasa Roh Kudus bagi pendeta Stephen Rantung yang akan memimpin akan pembahasan firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat. Dan Tuhan akan memberkati beliau, memberkati kami semua, agar boleh dapat menuntun kehidupan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati kami di malam hari ini. Ini doa dan sembahyang kami, hamba menyerahkan perbaktian ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni dosa kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Mamuli yang sudah membawakan doa buka kita. Baik, pelajaran kita cukup menarik ya. Ini berbicara tentang penciptaan, kejatuhan, dan salib. Mari kita baca dan kemudian kita akan diskusikan ya. Alkitab menyediakan mata rantai yang tidak terputus di antara penciptaan yang sempurna, kejatuhan, dan Mesias yang dijanjikan, serta penebusan. Peristiwa-peristiwa yang besar ini menjadi tema besar sejarah keselamatan bagi umat manusia. Jadi tema utama. Bacalah Kejadian 1 ayat 31, Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Pada saat ini akan dibacakan oleh Ibu Miriam Linggalim. Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah yang terjadi dengan ciptaan Allah yang sempurna? Apa yang terjadi? Dan mari kita baca Kejadian dari Kejadian 1 ayat 31 sampai dengan Kejadian 3 1 sampai 17. Silakan Ibu Saudari Miriam, silakan. Oke, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2, 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3, 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ya, di sini kita lihat bagaimana pada saat Tuhan menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Tapi dari yang baik itu, yang amat baik itu kita lihat bagaimana itu berubah menjadi tidak baik. Mari kita terus baca pelajaran kita. Di sini dikatakan Tuhan mendeklarasikan ciptaannya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Penciptaan itu sekarang sudah sempurna menurut Ellen White dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 39. Penciptaan itu sekarang sudah sempurna. Eden bertumbuh dengan semaraknya mekar di atas bumi. Adam dan Hawa mempunyai kebebasan atas pohon kehidupan. Ya, tidak ada cemar dosa ataupun bayang-bayang kematian menodai ciptaan yang indah itu. Itulah kita lihat apa yang dinyatakan oleh Ellen White dalam Alpha dan Omega. Allah telah mengamarkan Adam dan Hawa bahwa jika mereka makan dari buah pohon terlarang itu, mereka pasti akan mati. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Namun si ular memulai percakapannya dengan sebuah pertanyaan dan kemudian membantah apa yang Allah firmankan serta berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 4. Iblis menjanjikan bagi Hawa pengetahuan yang luar biasa dan bahwa dia akan menjadi seperti Tuhan. Tidak pelak lagi Hawa mempercayainya. Bagaimanakah Paulus menegaskan kembali pernyataan Allah dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17? Mari kita membaca Roma 5 ayat 12 dan Roma 6 ayat 23. Bagaimanakah ajaran ini berhubungan dengan evolusi teistik? Saya ingin mengajak kita semua, kita semua, mari kita buka dalam kitab Roma 5, di dalam kitab Roma 5 ayat 12 dan Roma 6 ayatnya yang ke-23. Roma 5 ayatnya yang ke-12 berkata sebagai berikut. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh sebab satu orang yang berdosa, dikatakan, atau umat manusia yang berdosa, maka dosa itu telah menjalar bagaikan virus corona yang tidak bisa dielakkan. Waktu itu tidak ada masker, tidak ada hal-hal lain yang dapat kita lakukan. Tetapi oleh sebab satu orang, maka dosa itu telah masuk. Tetapi kita lihat ada pengharapan. Roma 6 ayat 23 ya berkata sebagai berikut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, ya. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, di sini dikatakan kita memiliki apa? Kehidupan. Kita memiliki kehidupan. Mari kita baca selanjutnya. Dalam Alkitab, kita dapat melihat para penulis Alkitab yang belakangan menguatkan pernyataan Alkitab sebelumnya dan memberikan penjelasan tambahan. Dalam Roma, pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-8, Rasul Paulus menulis tentang dosa dan keindahan keselamatan. Dosa telah masuk dan itu telah menjalar kepada semua orang. Roma 5 ayat 12. Tetapi pandangan evolusi menyatakan bahwa kematian sudah ada jutaan tahun sebelum manusia ada. Jutaan tahun bahkan sebelum apa? Manusia ada. Nah, mungkin saya boleh jelaskan sedikit ya. Jadi pada saat para theistic evolutionist, mereka yang percaya teori evolusi dan mereka mencoba untuk mensinkron dengan penciptaan dari Kejadian 1, mereka katakan demikian, bahwa di Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu berbeda dengan Kejadian 1 ayat 3. Dan satu teori yang mereka kemukakan adalah yang disebut dengan active gap theory. Active gap theory adalah bahwa pada mulanya Allah menciptakan apa?
langit dan bumi dan malaikat. Lalu kemudian di Kejadian 1 ayat 2 bahwa pada saat roh Allah berkeliling dikatakan apa ya? Pada saat roh Allah berkeliling ayat 2 katakan sini, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan kacau balau. Jadi di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu ada jutaan tahun. Apa yang terjadi? Ada yang sudah baik yang Allah ciptakan, kemudian ada berdosa umat manusia pada saat itu, lalu Allah binasakan mereka semua. Allah binasakan mereka semua dan terjadilah active gap. Ya, active gap di mana kemudian dikatakan bumi itu kacau balau oleh sebab pada saat Allah ciptakan di Kejadian 1 ayat 1, Allah binasakan mereka dan pada saat itu bumi dibiarkan apa? Kosong, active gap di situ terjadi. Lalu kemudian Allah ciptakan kembali dan ciptaan kembali itulah muncul di Kejadian 1 ayat 3. Inilah yang dicoba untuk dibuat supaya menjelaskan kenapa kalau Allah itu Allah yang apa ya? Kalau Allah itu adalah Allah yang sempurna, kenapa bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, tohu wabohu, kacau balau. Kenapa harus ada kekacau balauan? Mereka coba jelaskan kekacauan itu oleh sebab bumi yang pertama yang diciptakan di bumi kita itu Allah apa? Binasakan. Ada kematian yang Allah buat. Itulah yang dapat kita jelaskan ya, theistic evolution ya. Tetapi pandangan evolusi menyatakan bahwa kematian sudah ada jutaan tahun sebelum manusia ada, yang sebelum Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya ya. Pandangan ini memiliki implikasi serius tentang pengajaran Alkitab tentang asal mula dosa, kematian penebusan Kristus di kayu salib dan rencana keselamatan. Jika dan Kristus tidak memiliki alasan untuk mati karena dosa-dosa kita. Jadi antara penciptaan, kejatuhan, dan salib tidak mungkin dapat dipisahkan. Itu tidak ada apa? Tidak ada pemisah, tidak ada active gap yang terjadi. Tapi semua Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 itu semua adalah satu apa? Hal yang tidak dapat dipisahkan. Adam yang pertama bertalian dengan Adam yang terakhir, dengan Yesus Kristus. Kepercayaan pada teori evolusi Darwin, sekalipun dalam prosesnya dimasukkan beberapa konsep Allah, akan menghancurkan dasar kekristenan. Jadi kita tidak bisa mempercayai teori teistik evolusi, yaitu teolog-teolog yang mencoba untuk mengharmonisasikan teori evolusi dengan Alkitab. Tetapi yang dapat kita lihat di sini adalah seperti yang kita baca, bahwa ada kejatuhan manusia. Dari kejatuhan yang baik menjadi sangat tidak baik oleh sebab Allah memberikan power of choice kepada manusia. Dan seperti Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan power of choice itu diberikan dengan apa ya? Tuhan memberi perintah kepada manusia, Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada berapa banyak pohon kita tidak tahu, tetapi saat ini ahli-ahli botanis, ahli-ahli botani menyatakan bahwa ada 2.000 pohon yang boleh bijinya atau buahnya bisa kita makan. Ada 2.000. Bayangkan 2.000. Dan yang kita dapat biasanya di dunia barat ataupun yang biasa kita makan itu hanya sekitar 200 atau 10% saja dari 2.000 pohon yang boleh kita makan. Jadi ada begitu banyak pohon yang boleh dimakan dan Allah katakan hanya satu. Hanya satu yang tidak boleh kamu makan, pohon pengetahuan tentang baik yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah yang satu-satunya. Jadi boleh dikatakan, taruhlah ada 2.000. Dari 2.000 yang begitu bebas, tapi satu saja yang dilarang. Tapi itulah kita manusia ya. Ada begitu banyak hal yang baik yang dapat kita nikmati di dunia ini. Tapi biasanya yang kita suka untuk lakukan adalah mencoba-coba yang dilarang. Mencoba-coba yang dilarang. Nah, kenapa harus ada pohon ini? Kenapa harus ada kebebasan memilih? Karena kalau sampai tidak ada pohon ini, maka setan akan katakan Allah itu diktator. Dia tidak membuat pilihan sama sekali. Jadi itu akan memenuhi tuduhan setan bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu diktator, Allah itu tidak memiliki kasih, karena dia menuntut manusia untuk mengasihi dia tanpa ada pilihan lain. Tapi Allah bilang, oke,
Kalau engkau menuduh aku demikian, saya berikan engkau satu kesempatan, satu pilihan manusia untuk apa? Untuk dapat jatuh dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Anda tahu kenapa satu pohon? Karena setan tidak boleh berada di pohon-pohon lain. Para nabi dan bapa halaman 42 sampai mulai dari halaman 42 Anda bisa baca tentang kejatuhan manusia ya. Hanya di pohon inilah setan boleh apa? Diam di situ. Dia tidak boleh pergi ke pohon lain. Dia cuma boleh pergi di pohon itu untuk membujuk. Dan betul ya, dikatakan di sini lalu ayatnya yang ke 3 ayat 1, Kejadian 3 ayat 1, adapun ular itu yang paling cerdik dari semua binatang di darat, menjadikan Tuhan ular itu berkata kepada perempuan itu, ya. Jadi dia yang digoda pertama itu adalah siapa? Yang digoda itu adalah siapa? Hawa. Apa yang dikatakan? Berkatalah kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Jadi dengan kata lain inilah setan ya. Dari semula dia tukang putar balik. Yang Tuhan katakan apa? Cuman satu, tapi setan bilang apa? Bukankah Allah berfirman semua pohon ini jangan kamu makan. Jadi pada saat ini, kalimat pertama yang setan ucapkan pada wanita itu adalah untuk coba mengganggu, menimbulkan keraguan-raguan. Bingung, bikin putar-putar. Jadi kalau orang seringkali dengar teologi seperti yang kita sudah pelajari tadi malam, teologi lunar sabat, itu bikin orang tak putar-putar istilahnya, yang dapat mereka lakukan. Tentulah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tapi sahut perempuan itu, bukan demikian. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ya, buah dalam pohon ini boleh kami makan. Itu yang itu yang perempuan. Jadi Hawa tahu, tapi dia sudah mulai diganggu untuk meragukan. Apa betul itu kira-kira? Tapi dia ingat. Kenapa saya katakan Hawa ingat? Para nabi dan bapa katakan bahwa malaikat-malaikat surga memberitahukan kepada Adam dan Hawa tentang kejatuhan setan dan begitu cerdiknya setan, begitu jagonya setan. Jadi Hawa ini sudah apa? Sudah tahu. Banyak teolog-teolog Kristen mencoba untuk memberi arti kenapa sampai yang digoda pertama kali itu adalah Hawa. Jadi saya sudah ajarkan kepada Pendeta Denny Mamuli dulu di Universitas Kelabat, ada 3 ide teologi atau 3 hal yang diasumsikan oleh teolog-teolog Kristen. Yang pertama, bahwa Hawa yang dicoba karena wanita itu wanita yang lemah. Wanita itu adalah makhluk yang lemah. Ya, itu yang pertama. Ada ya teolog-teolog yang percaya digoda karena makhluk yang lemah. Tapi yang kedua katakan, bukan malah yang lemah, justru dia yang kuat. Karena kalau yang lemah itu Hawa, lalu yang kuat itu Adam, kalau misalnya buah itu diberikan kepada Adam, bisa saja kalau Adam itu kuat, Adam bilang, oh enggak, saya nggak mau ambil. Tetapi justru diberikan oleh sebab Hawa itu yang paling kuat, dan kalau diberikan kepada sang suami, suaminya ya enggak lah, monggo silakan ikut aja ya. Itu pandangan teologi kedua. Wanita yang lemah atau wanita itu yang paling kuat sehingga dia pada saat dia dikalahkan seperti kalau kita mengalahkan seorang jenderal, maka prajurit-prajurit itu akan apa ya? Pasti akan ikut semua. Ya itulah dikatakan. Tapi yang ketiga, pandangan yang ketiga katakan bahwa kalau kita lihat perintah di dalam Kejadian 2 ayat 13 sampai dengan 17 ini diberikan kepada Adam. Bukan diberikan kepada Hawa karena saat itu Hawa belum dibentuk. Hawa belum diberikan kepada Adam. Jadi inilah teolog mereka. Jadi banyak yang katakan itu oleh sebab ya Hawa tidak mendengar langsung dari Tuhan apa yang Allah katakan. Larangan tersebut hanya diberikan kepada Adam dan Adam baru sampaikan kepada Hawa. Jadi Hawa itu hanya setelah setelah beberapa tahap mungkin dia baru dengar. Tetapi tentu saja kita bersyukur kita memiliki pena inspirasi yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat surga sudah mengamarkan mereka tentang sepak terjang setan. Bahkan hal kedua yang malaikat surga amarkan kepada Hawa menurut para nabi dan bapa adalah jangan pergi sendiri. Jangan pernah berjalan sendirian, harus selalu berjalan bersama-sama dengan siapa? Dengan Adam. Tetapi Hawa, menurut para nabi dan bapa katakan, dia merasa cukup apa? Enggak apa-apa. Saya cukup apa? Saya bersyukur saya memiliki apa? Kebijaksanaan dan saya sudah diamarkan. Kalau saya sudah diamarkan, pasti saya akan apa? Bertahan. Ya. Saya pasti akan bertahan. Dan betul.
Hawa tahu, Hawa bisa jawab. Dia katakan, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon itu Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Nah disinilah, kenapa yang Allah firmankan jangan kamu apa? Makan. Lalu di sini Hawa tambah-tambah. Apa yang Hawa tambahkan? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu apa? Mati. Jadi sejak semula mungkin Hawa ini sudah memiliki pengetahuan yang boleh katakan yang lebih-lebih sadiki, ya, lebih-lebih sadiki. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi pada mulanya dia sudah diragukan, setan bilang semua boleh kamu makan, jangan ini yang kamu apa. Semua tidak boleh kamu makan, hanya ini yang boleh kamu makan. Jadi keraguan-raguan sudah ditimbulkan, tapi sekarang setan lebih meningkatkan serangannya. Dia katakan apa ya? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi inilah ayat Alkitab. Ya, jangan kita pernah tambah-tambah atau mengurangi apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa ya? Semua pohon boleh kamu makan, ini yang kamu jangan apa? Makan. Tapi setan putar, semua tidak boleh, ini yang apa? Boleh diputar balik. Dia tambah-tambahkan. Ya. Lalu perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan apa? Dan dimakannya. Satu kisah yang sangat sedih sekali ya. Satu kisah yang sangat sedih sekali. Bagaimana kejatuhan itu menjadi bahagian kita umat manusia. Tetapi itulah kita lihat ya. Kita sudah waktu lalu kita sudah bahas Kejadian 1 dan 2 Eden yang sempurna. Kejadian 3 dosa masuk. Tetapi di akhir kisah Alkitab kita lihat Wahyu 19 berbicara tentang akhir dosa. Lalu Wahyu 20 dan 21 bayangan daripada Eden Kejadian 1 dan 2 menceritakan bagaimana Eden itu kembali dimurnikan, kembali dipulihkan. Dan cara kita untuk kembali ke Eden yang dipulihkan itulah inti dari Kejadian 4 sampai dengan Wahyu Fatsalnya yang ke-19. Jadi bagaimana caranya? Dan bagaimana caranya kita memperoleh apa? Kita memperoleh kembali Eden yang baru itu, kita bisa lihat. Kita bisa lihat dari apa yang Adam lakukan. Pengharapan itu ada, sudah dimulaikan oleh Adam. Cukup menarik pelajaran yang kita bisa lihat ya. Kenapa? Karena pada saat Hawa dibawakan kepada Adam, misalnya kita bisa lihat ya, lalu dari tulang rusuk ya, lalu kita lihat Kejadian 2. Kejadian 2 ayatnya yang ke-23. Ayat 22 dulu kita baca. Kejadian 2 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dia akan dinamai perempuan karena dia diambil dari apa? Laki-laki. Bahasa Ibrani untuk laki-laki adalah ish. Ish itu artinya laki-laki, dan isyah atau perempuan itu adalah bentuk feminin dari ish. Jadi isyah. Jadi pada saat Hawa dibawa kepada Adam, pada saat dia baru dibentuk, dia belum punya nama. Dia baru hanya disebut sebagai bagian daripada ish, yaitu isyah. Dia belum diberi bentuk. Hawa baru diberi nama Hawa pada saat mereka jatuh di dalam dosa. Pada saat mereka jatuh di dalam dosa. Cukup menarik. Apa kira-kira nama yang seharusnya Adam berikan kepada Hawa yang telah membawa dosa itu kepadanya. Pada saat dia makan juga ya. Pada saat dia makan, maka mereka itu apa? Jatuh sama-sama ke dalam dosa. Dan mendapatkan istilahnya hukuman mati. Kira-kira nama apa yang Anda akan berikan kepada orang yang menyebabkan kecelakaan kepada Anda? Nama apa
yang kira-kira Anda akan berikan kepada seseorang yang menyebabkan Anda mati? Ya. Apa kira-kira? Wah, mungkin kalau orang manusia saat ini, aduh kasihan kita sudah dapat kutuk gara-gara ngana. Orang Manado bilang, kita dapat kutuk gara-gara ngana. Kita supaya kita ingat tuh ngana yang menyebabkan, Anda yang menyebabkan kematian kepada saya, maka saya akan menamakan Anda itu kutuk. Nah, seringkali kita mungkin bisa berpikir seperti begitu ya. Tetapi tidak dengan Adam. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 20. Ya, Kejadian 3 ayat 20. Tapi sebelumnya, ayat Kejadian 3 ayat 19 dikatakan inilah kutuk Tuhan kepada mereka ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Konsep kematian ini begitu hebat. Konsep kematian itu adalah konsep utama yang kita bisa lihat dari Kejadian 3. Misalnya setan bilang, kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan sini Tuhan berkata, dari debu kamu akan kembali menjadi debu. Kembali Tuhan pun berbicara tentang kematian. Jadi Kejadian 3 itu berisi dengan kematian. Tetapi mari kita lihat, dari tadi yang saya baca dari debu kembali jadi debu itu adalah Kejadian 3 ayatnya yang ke-19. Tapi mari kita lihat ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah menjadi ibu semua yang hidup. Arti nama Hawa adalah hidup. Ya, saya ulangi, arti nama Hawa adalah hidup. Jadi bayangkan Adam memberikan nama kepada istrinya. Engkau adalah hidup. Karena itulah pengharapan dari Adam. Bahwa betul kematian itu sudah menjadi bahagian mereka. Tetapi mereka dapat terus hidup. Dan kehidupan itu tentu saja ya, tanpa Hawa kehidupan itu akan berakhir. Tanpa Hawa tidak ada umat manusia yang hidup. Tanpa Hawa Adam pun akan berakhir dan tidak ada lagi penerus, tidak ada lagi anak cucu yang akan lahir dari mereka. Tetapi bukan hanya Hawa yang akan menyambung kehidupan umat manusia, tetapi dari Hawa keturunannya itu adalah Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus Kristus katakan tentang dirinya? Aku adalah jalan, kebenaran, dan apa? Hidup. Jadi pada saat Hawa diberi nama oleh Adam, ada unsur mesianik di situ. Ada unsur pengharapan akan kehidupan baru yang akan menjadi bagian manusia. Pada saat Tuhan berkata kepada Adam, dari debu kamu akan kembali menjadi debu. Yang Adam ingat bukan kematian. Ya, betul, Adam mengakui itu akan menjadi bagian kehidupan mereka. Tetapi yang Adam ingat adalah dari keturunan wanita ini, dia yang akan meremukkan kepala ular tersebut. Jadi Adam, gantinya dia melihat berfokus kepada kematian, dia ingin berfokus kepada kehidupan tersebut. Adakah kehidupan kita? Adakah kehidupan kita itu berfokus kepada si hidup itu, si Yesus Kristus itu, yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the truth, the way, and the life. Kalau kita mau hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan tantangan, marilah kita berfokus kepada si hidup itu, yaitu firman itu, yaitu Yesus Kristus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Anda dapat tambah pada saat ini dan dapat juga membawa pertanyaan dan kita dapat diskusikan bersama. Silakan. Ada Dedek yang dari Jemaat Fisdak yang boleh angkat tangan? Ada, Dek? Oh ya, Ketua Ridwan, silakan. Ya, terima kasih Pendeta untuk pelajarannya.
Tadi karena pendeta sebutkan Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Jadi saya mau tambahkan sedikit juga, ada sedikit yang saya mau berikan. Kalau dalam bahasa Indonesianya, antara keturunanmu dan keturunannya. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya, and I will put enmity between thee and the women, and between thy seed and her seed. Her seed. Kalau seed itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti bibit lah, seperti keturunan. Tapi kalau kita pelajari, dikatakan di situ her seed. Ini merupakan salah satu nubuatan Tuhan juga. Karena yang mempunyai bibit itu dalam manusia itu, kalau dalam biologi itu laki-laki, karena laki-laki lah yang memiliki sperma ya untuk menghasilkan. Tapi ini dibilang her seed. Jadi sebetulnya dari Kejadian 3:15 itu sudah langsung dinubuatkan bahwa Yesus itu lahir dari perempuan, tapi tidak ada seed-nya, tapi langsung di sini kan dibilang her seed. Memang Yesus itu dilahirkan dari perempuan yang masih perawan begitu. Jadi Kejadian 3:15 itu merupakan juga satu nubuatan bahwa diberitahukan bahwa nanti akan ada lahir seseorang yang akan memerangi, yaitu seorang perempuan yang keluar dari seorang perawan. Itu aja pendeta. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Saudara Ridwan, satu tambahan yang sangat baik sekali. Baik, ada lagi yang lainnya? Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan dari live stream, ada kira-kira Dek yang menulis? Tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari Papua, dari California, dan dari Colorado. Terima kasih atas kesaksiannya Bapak, kalau Ibu, Tuhan memberkati. Dan kepada seluruh umat-umat Tuhan, anggota-anggota jemaat Fisdak yang ada di New Jersey, maupun yang di Kota Mumbagu, dan di mana saja. Terima kasih dan kiranya Tuhan menyertai kita. Stay safe, stay healthy, dan Tuhan memberkati. Selamat malam.